Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Oh, ada Bu Ayu. Ya, silakan masuk Bu Ayu. Silakan duduk. Terima kasih Bu Rina. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kemarin kita udah janji ya Bu, saya mau berkonsultasi dengan Ibu. Saya baru ingat ya Bu Ayu ya, kita kemarin sudah ketemu, kemudian kita udah buat janji ya Bu Ayu ya, pada jam saat sekarang ini kebetulan saya juga tidak mengajar, itu makanya saya menjanjikan waktu untuk kita dapat berdiskusi pada hari ini. Gimana kabarnya hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Terima kasih ya Bu Rina sudah meluangkan waktunya untuk saya berkonsultasi dengan Ibu, sedikit curhat atau apalah namanya ya Bu. Saya begitu juga Bu Ayu, karena Bu Ayu juga sudah memilih saya untuk tempat berdiskusi ataupun berbincang-bincang ataupun curhat lah namanya ya Bu Ayu ya. Alhamdulillah tadi kata Bu Ayu, alhamdulillah sehat ya Bu Ayu ya. Uh, apakah ada yang kurang atau yang mengganjal di hati Bu Ayu sekarang Bu Ayu? Hmm, Sebetulnya banyak sekali yang mengganjal Bu, di dalam hati, baik itu sampai-sampai terbawa mimpi gitu Bu ya. Jadi betul-betul banyak sekali Bu rasanya mengganjal. Oh gitu. Oh pantasan kemarin ya Bu Ayu ya, wajah Bu Ayu agak sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ya Uh, gimana hari-hari sebelumnya gimana Bu? sebelumnya Bu Ayu lebih lebih semangat, kemudian lebih happy. Nah kemarin agak berbeda gitu, agak sedikit kurang bersemangat kalau saya lihat gitu. Boleh Bu Ayu cerita mungkin apa yang Bu Ayu rasakan atau yang mengganjal? Bu Ayu bisa bercerita lebih lebih bebas, kemudian tidak usah malu-malu Bu Ayu. Ya sebetulnya ada rasa malu juga sih Bu cerita, soalnya kan ini masalah, rasanya menurut saya ini masalah, semua orang juga punya masalah lah namanya ya Bu ya, tapi Ya. uh, kenapa saya memilih Bu Rina, mungkin saya lebih ini Bu, percayalah dengan Ibu, nanti bisa dapat solusi atau bisa mengarahkan saya nanti Bu. Ya, mudah-mudahan dengan kita berdiskusi ini dapat menemukan solusi ya Bu Ayu ya, apa yang Bu Ayu hadapi sekarang ini. Bisa Bu Ayu ceritakan secara ini Bu Ayu, apa yang Ibu rasakan saat ini? Ini Bu, saya kan sekarang dalam mengikuti program guru penggerak. Iya, Sekaligus saya juga menjadi mahasiswa di program magister sekolah dasar Bu. Dan ini masuk ke semester 3 di mana semester ini saya menyusun tesis dan akhirnya dudet-dudet tugas CGP, ADM sekolah kita sebagai guru, dan tugas-tugas saya di kuliah itu banyak yang bentrok dudetnya Bu, sehingga saya merasa terabaikan siswa saya, murid-murid saya yang biasanya saya selalu mengajar dengan media-media yang bervariasi. Sekarang saya mengajar dengan apa adanya saja karena saya selalu mengutamakan membuat tugas CGP dan tugas kuliah saya. Tambah lagi ADM-ADM seperti di PMM, e-kinerja, dan lain-lain. Saya merasa bersalah kepada murid-murid tidak maksimal dalam menampilkan pembelajaran. Ada karena rasa bersalah tersebut, Bu, saya menjadi beban dalam keseharian saya karena ini bukan saya rasanya. Karena saya selalu mengutamakan murid biasanya, tapi sekarang saya lebih mengutamakan tugas saya sebagai mahasiswa dan yang lain-lainnya seperti itu Bu. Itu membuat beban sangat-sangat beban bagi saya gitu Bu.
Begitu ya Bu Ayu ya. Dari cerita yang Ibu paparkan tadi, eh, dapat disimpulkan bahwasanya Bu Ayu itu agak sulit membagi waktu ya Bu Ayu ya, karena banyaknya kegiatan-kegiatan antara kuliah, kemudian CGP, kemudian mengajar juga ya Bu Ayu ya. Kemudian ada juga dudet-dudet tugas yang harus diselesaikan, yang harus dikirim tepat pada waktunya. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Ibu Ayu temui tadi, apa kira-kira tantangan yang Ibu temui yang lebih besarnya Bu Ayu? Tantangan yang lebih besarnya yaitu tadi Bu, saya sulit dan kewalahan dalam membagi waktu saya untuk membuat media sebagai seorang guru, untuk memenuhi tugas-tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak, dan untuk memenuhi tugas-tugas saya di kampus sebagai seorang mahasiswa. Dan ditambah tupoksi saya sebagai guru yang harus melaporkan pekerjaan-pekerjaan, hasil-hasil pekerjaan saya. Salah satunya di sekolah saya itu harus membuat agenda harian setiap hari gitu ya Bu ya. Jadi sulit saya membagi waktunya gitu Bu. Ditambah lagi Bu, kita sebagai ibu rumah tangga gitu ya Bu. Ya, oh Rumah ya, kita ya udah baik. jadi ibu lagi, udah jadi istri gitu Bu. Ya, saya juga sebagai ibu-ibu juga merasakan apa yang Ibu Ayu rasakan. Nah, menurut Bu Ayu, apa tujuan yang ingin Bu Ayu harapkan dari kegiatan yang diskusi kita hari ini, Bu Ayu? Saya ingin mendapatkan apa itu Bu, bimbingan atau arahan-arahan dari Ibu agar saya bisa atau semangat Bu, agar saya mampu untuk melalui ini semua dengan penuh lapang dada, tidak apa Bu, kebawa mimpi, bahkan saya kebawa mimpi ketika saya mengajar tadi rasanya saya mengajar kok biasa aja ya, datar aja, karena memang medianya kurang gitu Bu ya. Jadi bagaimana saya bisa menghadapi semua rintangan ini, saya berharap setelah berdiskusi ini saya bisa kembali semangat lagi dan mampu membagi waktu-waktu saya gitu Bu. Menurut Bu Ayu nih, di tengah permasalahan yang Bu Ayu hadapi saat ini, kalau diberi range atau tingkatan, kira-kira Bu Ayu di posisi mana sekarang ini kalau diberi range 1 sampai 10 di tengah permasalahan seperti ini? Iya, dalam masalah saya sekarang ini Bu, rasanya saya benar-benar berada di posisi 6 kayaknya Bu. Okay. Nah, baik Bu Ayu. Nah, sekarang mari kita identifikasi ya Bu Ayu ya, lebih dalam lagi apa yang sebenarnya membuat Bu Ayu itu keteteran atau agak sulit melaksanakan atau memenuhi tugas-tugas, baik itu sebagai CGP, baik itu sebagai mahasiswa juga, mahasiswa S2, kemudian sebagai guru juga. Di antara tugas-tugas itu yang berbarengan yang harus diselesaikan pada waktunya. Iya. Nah, jadi sebetulnya saya bisa melaksanakan misalnya seperti saya minta tolong kepada rekan sejawat, karena di sekolah saya itu kan ada dua rombel ya Bu, jadi ada seperti saya itu di kelas 2A, 2B, ada teman saya di 2A, itu sebetulnya kan ADM-nya sama Bu. Kita bisa tinggal nama saja gitu Bu. Kebetulan yang rekan saya di 2A ini sama-sama dengan saya sekaligus PPG gitu Bu. Dan akhirnya kami saling mengharapkan saja gitu. Oh gitu. Iya Bu Ayu. Dari cerita panjang lebar yang Ibu ceritakan dari awal sampai akhir masalah yang Ibu hadapi, apakah Bu Ayu ada terbersit atau muncul solusi dari permasalahan ini Bu Ayu? Iya, saya sebetulnya ada lagi Bu, satu lagi caranya yaitu ada rekan sesama kombel
dan juga rekan di sekolah-sekolah lain yang satu kelas dengan saya itu bisa membantu mengirimkan ADM gitu Bu. Tinggal kita modifikasi aja lagi. Lalu tugas-tugas kuliah akan saya kerjakan di malam hari sepertinya Ibu. Jadi di siang hari setelah anak saya pulang, itu di jam 12.10 anak pulang, saya istirahat sampai setengah 2, saya bisa membuat tugas ADM dan tugas-tugas CGP gitu Bu. Kalau untuk tugas kuliah malam hari, tapi memang ya istirahatnya jadi kurang Bu gitu. Ya, Dan waktu bagus. bersama anak-anak kandung jadi kurang juga gitu Bu. Ya, bagus sekali itu Bu Ayu. Nah, sekarang mari kita buat rencana Bu Ayu untuk mengatasi masalah yang Bu Ayu hadapi. Dan apa yang sudah Ibu Ayu coba lakukan sejauh ini untuk memecahkan permasalahan yang ada ini Bu Ayu? Yang coba saya lakukan, terlebih kan masalah saya ini muncul di 2 minggu terakhir ini ya Bu. Jadi karena memang sedang mengerjakan tugas dan segala macam. Saya berusaha melakukan hal yang saya sebutkan tadi Bu, di mana saya betul-betul tidak ada istirahatnya Bu. Sholat, betul-betul hanya sholat, makan, nggak bisa duduk-duduk lagi sama teman-teman sekolah. Langsung kerjakan tugas. Habis itu jam 4 tinja, lalu pulang, istirahat, bermain sebentar sama anak, lalu kerjakan tugas kuliah lagi gitu Bu. Oh ya, bagus sekali itu Bu Ayu. Sudah ada Ibu Ayu mencoba melakukan solusi-solusi, walaupun itu hanya beberapa ya Bu Ayu, itu sudah bagus itu Bu Ayu. Nah sekarang bagaimana kalau kita membuat komitmen bersama Bu Ayu? Apakah Ibu bersedia mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan yang telah Ibu jabarkan tadi? Insya Allah saya akan mencoba terus agar saya kembali menemukan diri saya yang dulu, bagaimana mengajar ya betul secara maksimal, menghamba kepada murid, melayani murid secara maksimal gitu Bu. Nah, bagus sekali Bu Ayu, itu merupakan ide-ide yang menarik sekali Bu Ayu. Nah sekarang apa langkah-langkah yang sudah Bu Ayu kerjakan tadi mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian terdapat perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya Bu Ayu. Iya, sangat berterima kasih sekali sama Ibu Rina. Akhirnya saya sedikit Bu menemukan dari arahan-arahan Bu Rina tadi, saya menemukan ide-ide baru lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas saya gitu Bu. Nah, kalau tadi Bu Ayu sebelum menemukan solusi tadi Bu Ayu di level 6 tadi ya Bu Ayu ya. Nah, sekarang setelah menemukan solusi ini kira-kira Bu Ayu di level berapa ini Bu Ayu? Kalau diberi range 1 sampai 10. Kalau saya mampu melewati semua dengan rencana-rencana tadi, harusnya sudah di range 9 ya Bu ya, karena dengan saya bukan apa-apa tapi betul-betul multitasking ini Bu, jadi guru, jadi mahasiswa, jadi ibu rumah tangga, jadi istri gitu, jadi calon guru penggerak. Harusnya dapat apresiasi di angka 9 Bu. Alhamdulillah ya Bu Ayu ya. Berarti Bu Ayu sudah sedikit agak agak lega sedikit ya Bu Ayu karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Ayu hadapi. Nah, kemudian Bu Ayu pada pertemuan berikutnya Bu Ayu kita mungkin dapat mengevaluasi ya Bu Ayu ya terhadap kemajuan solusi-solusi yang Bu Ayu jabarkan tadi. Kemudian kita evaluasi apakah ada kendala-kendala yang Bu Ayu hadapi nanti. Kemudian Bu Ayu
setelah kita melakukan diskusi ini, Bu Ayu jangan sungkan-sungkan Bu Ayu, kalau ada permasalahan lagi kita saling berdiskusi, saling berbincang-bincang supaya apapun permasalahan yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga Ibu dilapangkan urusannya sama Allah karena telah membantu. Amin. Amin amin ya Allah, amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Pas waktunya. Oh ya, Refleksi Bu. ya. Oke. Oke. Kita refleksi dulu. Ibu yang tanyakan Bu, apa yang Ya. berjalan dengan baik? Ya, bentar. Mana tadi di grup ya? Apa yang sudah berjalan nih Ayu ya? Bu Ayu, menurut Bu Ya Bu Rina. menurut Bu Ayu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi? Menurut saya Bu Rina sebagai coach telah mampu memberikan pancingan-pancingan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali terhadap saya sebagai coach, sehingga saya akhirnya jujur, yang awalnya malu-malu mengungkapkan masalah saya, akhirnya saya dengan jujur dan terbuka, bahkan ditumpahkan semuanya ya Bu. Ya Bu Ayu. Kemudian apa kira-kira yang masih perlu saya perbaiki atau ditingkatkan sebagai coach Bu Ayu? Ya, mungkin di sini kita sama-sama belajar ya Bu. Mungkin kita harus seperti Ibu maupun saya nantinya harus Bu, mencari lagi kosakata atau kalimat yang lebih tajam atau pertanyaan-pertanyaan berbobot lah, sebetulnya bukan maksud untuk mengatakan pertanyaan Bu Rina tadi tidak berbobot, sudah bagus sekali, tapi kan itu harapan kita ke depannya setelah kita sudah selesai latihan ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Kemudian apa yang Bu Ayu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya akan melakukan ya hal-hal yang seperti kita lakukan praktekkan tadi Bu. Sepertinya ketika kita jadi coach itu betul-betul kita harus jujur supaya kita mendapatkan solusi yang baik, solusi yang tepat untuk permasalahan kita. Karena kalau percuma kita sudah coaching, kalau masih ada yang disembunyi-sembunyikan karena malu dan segala macam orang tahu dengan masalah kita. Nah, jadi memang betul kalau seandainya sedang coaching, kita sudah memilih orang yang tepat, alangkah baiknya kita jujur saja, tidak usah malu-malu gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Kemudian apa yang akan Ibu Ayu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kalau saya akan terus belajar lagi memanage waktu dengan baik gitu Bu. Seandainya ada bentrokan lagi dengan, maksudnya waktu-waktu due date yang antara pekerjaan ini dan ini yang sama atau berbarengan, mungkin lebih banyak mengandalkan jurus sabar dan kerjakan secara lapang dada satu persatu agar selesai, karena percuma mengumpat sana sini atau mengoceh sana sini tapi pekerjaan kita nggak akan selesai gitu. Aduh banyak kali nih due date segala macam, percuma kan Bu, nggak akan dibantu orang lain juga gitu. Terima kasih Bu Ayu. Mungkin bergantian lagi Bu Ayu refleksinya. Ya pas 20:05 ya Bu. Ya. 25 langsung aja Ibu jadi coach, Ayu jadi coaching, Coach ya. Ya, oke. Kita selesainya nanti di 20. 20 ya.
Tunggu Bu Ayu bentar. Bentar. Ya, Bismillah. ya. Oke, Bu. Siap. Siap. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Ada Bu Rina. Silakan duduk, Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Ayu. Sesuai janji kita kemarin Bu Ayu, kita udah bertemu kemarin. Nah, kita menyepakati bahwasannya perjanjian kita untuk bertemu udah berbincang-bincang serta berdiskusi di jam sekarang ini Bu Ayu. Oh iya ya, kita udah janji kemarin ya Bu Rina. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Rina hari ini? Kalau secara fisik sih alhamdulillah sehat Bu Ayu. Aduh, pakai secara fisik nih, ada apa nih Bu Rina? Ya begitulah Bu Ayu, ada sedikit yang mengganjal rasanya di hati Bu Ayu yang menjadi beban di sela-sela kegiatan di sekolah ini Bu Ayu. Wah, patah sekali. Saya lihat Ibu Rina akhir-akhir ini banyak termenung, seperti orang banyak beban ya. Aduh, kira-kira apa nih Bu Rina yang mengganjal, yang membuat senyum Bu Rina jadi luntur? Biasanya selalu tersenyum ya. Boleh cerita sama saya Bu, silakan Bu. Berarti Ibu perhatian juga ya Bu ya, terima kasih banyak atas perhatian yang Ibu berikan kepada saya. Saya tipenya begitu Bu Ayu, kalau misalnya ada sesuatu yang kurang maksudnya yang kurang maksimal saya lakukan, itu menjadi beban bagi saya Bu Ayu. Jadi apapun yang saya lakukan tidak enjoy jadinya Bu Ayu. Apalagi masalah pembelajaran Bu Ayu. Kalau ada yang kurang maksimal, saya akan terus berpikir Bu Ayu. Bahkan sampai di rumah pun saya akan terpikirkan Bu Ayu. Wah, ini berat sekali sepertinya Bu Rina. Ayo silakan Bu Rina. Terima kasih sebelumnya Bu Rina sudah memilih saya untuk tempat curhat, tempat cerita ya Bu Rina. Mari kita berdiskusi dengan hangat hari ini. Semoga apa yang mengganjal di dalam hati dan pikiran Bu Rina tadi dari yang dirasakan sekarang itu bisa berkurang ya. Silakan Bu Rina, saya akan dengan senang hati mendengarkan Ibu Rina bercerita. Terima kasih Bu Ayu. Gini Bu Ayu, sekarang ini kita sebagai guru dan juga sebagai CGP juga ya Bu Ayu ya, itu dituntut kita itu dapat menciptakan media pembelajaran yang menarik terhadap siswa ya Bu Ayu ya. Nah sekarang ini kan kegiatan lumayan padat ya Bu Ayu ya. Kemudian jam pembelajaran saya di sekolah itu lumayan padat Bu Ayu, itu kira-kira 28 jam. Nah tambah lagi kegiatan CGP. Nah jadi rasanya kayak saya kurang maksimal dalam melakukan pembelajaran di kelas Bu Ayu. Salah satunya kurang maksimalnya itu seperti apa Bu? Seperti ini Bu Ayu, saya ingin rasanya seperti teman-teman saya Bu Ayu, memiliki media pembelajaran yang menarik, ada video yang menarik, kemudian ada komik digital dan segala macam media pembelajaran yang ditampilkan oleh guru-guru lain Bu Ayu. Sementara saya belum bisa ke tahap seperti itu Bu Ayu, saya masih tahap belajar lah Bu Ayu. Ada sih beberapa yang media yang sudah mulai bagus Bu Ayu, tapi saya ingin seperti mereka Bu Ayu, guru-guru lain seperti guru TIK Bu Ayu, itu bagus-bagus media pembelajarannya Bu Ayu, sehingga dengan itu murid-murid saya pun Bu Ayu
agak merasa kurang semangat ya Bu Ayu, karena media saya itu aja Bu Ayu. Contohnya PPT misalnya kan. Nah, selalu PPT dan PPT. Nah, saya lihat guru-guru lain, apalagi guru yang muda-muda Bu Ayu, mereka memiliki video pembelajaran yang menarik sehingga murid-murid lebih bersemangat gitu Bu Ayu. Oh iya, di sini dapat saya simpulkan dari cerita Ibu tadi, berarti apakah sudah menampilkan yang terbaik atau bagaimana? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama kita melakukan percakapan tadi, Bu? Baik Bu Ayu, percakapan yang telah kita lakukan tadi, saya sebagai koci sangat terbantu sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya. Yang fungsi Ibu sebagai coach ya, menanyakan apa namanya sudah menanyakan apa yang saya alami gitu Bu. Jadi apa namanya sudah berjalan dengan sesuai alurnya Bu Ayu, Ibu sebagai coach. Terima kasih Bu Rina. Ya. Selanjutnya, kira-kira masih ada perbaikan nggak Bu? Atau ada yang perlu saya tingkatkan gitu Bu? Sebenarnya kita juga sama-sama belajar ya Bu Ayu ya, apakah itu sebagai coach, apakah itu sebagai coach, mungkin kita lebih meningkatkan pertanyaan-pertanyaan lebih apa namanya, lebih kuat lagi atau lebih berbobot lagi gitu Ayu. Kemudian agar sedikit menghilangkan, mungkin waktu saya jadi coach juga agak muncul juga kata-kata apa mungkin dan kira-kira gitu Ayu. Mungkin untuk kan kedua lagi mungkinnya kan. Jadi karena kita udah terbiasa, tapi mudah-mudahan untuk selanjutnya kita sudah bisa menghilangkan kata-kata mungkin dan kira-kira. Iya. Terima kasih sekali masukannya Bu. Insya Allah kita perbaiki ke depannya. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi yang kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching itu Bu? Tadi sebelum coaching agak sedikit ini ya Bu Ayu ya, agak sedikit agak berat juga menceritakan, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi membuat saya lebih rileks menceritakan secara natural aja Bu Ayu apa yang saya hadapi. Jadi mengalir aja Bu Ayu gitu. Ya, terima kasih Bu Rina. Terakhir Bu, sedikit apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya Bu? Kita sesama memperbaiki apa namanya, apakah itu fungsi kita sebagai coach atau coachee. Kalau sebagai coach mungkin kita lebih menanyakan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot. Kemudian sebagai coachee, saya sendiri sebagai coachee tadi supaya lebih menceritakan lagi apa yang dirasakan Bu Ayu, tidak menyimpannya gitu. Kalau sebagai coach ini diharapkan dikeluarkan aja Bu Ayu gitu, apa yang terasa. Jujur aja ya Bu ya. Terima kasih Bu Rina atas umpan baliknya kepada saya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Ayu. Pak kita